Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Faris, kelas 4B, Teknologi Pangan Untirta, dengan NIM 4444190079. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis lipid dengan metode Soxhlet. Yang pertama itu latar belakang. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Selain itu, minyak dan lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Satu minyak dan lemak dapat menghasilkan 9 kcal per gram, sedangkan protein dan karbohidrat hanya menghasilkan 4 kcal per gram. Lemak dan minyak terdapat hampir di semua bahan makanan. Dengan kandungan yang berbeda-beda, minyak dan lemak tidak berbeda dalam bentuk umum terlihatnya, tetapi hanya berbeda dalam bentuk wujudnya saja. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan titik lelehnya. Pada suhu kamar lemak berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair. Titik leleh minyak dan lemak tergantung pada strukturnya. Biasanya meningkat dengan bertambahnya jumlah karbon. Lemak merupakan sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, meliputi asam lemak, sterol, vitamin-vitamin yang berupa vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lemak secara khusus menjadi sebutan dalam getah dan steroid. Lemak secara khusus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu ruang, lepas dari wujudnya yang padat maupun cair, yang terdapat pada jaringan tubuh yang disebut adiposa. Mengekstraksi lemak secara murni sangat sulit dilakukan, sebab pada umumnya ekstraksi lemak akan terekstraksi pula zat-zat yang larut dalam lemak seperti sterol, fosfolilemak, asam lemak bebas, pigmen karotenoid, klorofil, dan lain sebagainya. Pelarut yang digunakan harus bebas dari air agar bahan-bahan yang larut dalam air tidak terekstrak dan terhitung sebagai lemak, dan keaktifan pelarut tersebut menjadi berkurang. Pelarut ini seperti diethyl ether, heksana, benzena, petroleum ether, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pengertian lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam zat pelarut organik non-polar seperti aseton, alkohol, ether, benzena, kloroform, dan lain sebagainya. Lemak ini tersusun atas rantai hidrokarbon panjang berantai lurus, bercabang atau membentuk struktur liklis. Lemak esensial yaitu prekursor membentuk hormon tertentu seperti prostaglandin. Lemak juga berperan sebagai penyusun membran yang sangat penting untuk berbagai tugas metabolisme. Lemak juga dapat melarutkan berbagai vitamin, yaitu seperti yang tadi, vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Lemak dalam tubuh mempunyai peranan yang penting karena lemak cadangan yang ada dalam tubuh kita ini dapat melindungi berbagai organ yang penting juga, seperti ginjal, hati, dan lain sebagainya. Tidak saja sebagai isolator, tetapi juga kerusakan fisik yang mungkin terjadi pada waktu itu menjadikan itu penyebabnya. Selanjutnya itu lipid terdiri atas lemak dan minyak yang banyak dihasilkan hewan dan tanaman. Lipid umumnya berupa trigliserida yang merupakan ester asam lemak dan gliserol, maupun gugus senyawa lain ataupun komponen non-lipid lainnya. Selanjutnya sifat kimia dan sifat fisik lipid. Sifat fisik lipid.
Pada suhu kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair. Lemak padat berwarna putih kekuningan, dapat membentuk kristal lemak, tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, alkohol, aseton, kloroform, benzena, lemak dan lemak bersifat plastis. Memiliki titik lebur tinggi, lipid tidak jenuh yaitu banyaknya ikatan rangkap, memiliki titik lebur rendah dan dapat melarut beberapa jenis vitamin yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya itu sifat kimia dalam lipid. Lipid tersusun atas rantai hidrokarbon panjang berantai lurus, bercabang atau berbentuk siklis, terdiri atas ester, asam lemak, dan gliserol atau dengan gugus senyawa lain. Lemak banyak mengandung asam lemak jenuh, minyak banyak mengandung asam lemak tidak jenuh, sedangkan reaksi dengan alkali akan menghasilkan asam lemak dan gliserol sehingga mudah teroksidasi. Selanjutnya, analisis lipid dengan metode Soxhlet. Penetapan kadar lemak dengan ekstraksi menggunakan pelarut pada bahan merupakan analisa kadar lemak kasar, karena tidak hanya lemak saja yang ikut terekstraksi, tetapi juga fosfolipid, asam lemak bebas, karotenoid, dan pigmen larut lemak lainnya. Sebagai zat gizi, lemak atau minyak semakin baik kualitasnya jika banyak mengandung asam lemak, tidak jenuh, dan sebaliknya. Minyak atau lemak bersifat nonpolar, sehingga tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan larutan asam, tetapi larut dalam pelarut organik yang bersifat nonpolar seperti N-heksena dan benzena, ataupun bisa kloroform dan petroleum ether. Selanjutnya itu pemilihan bahan pelarut yang paling sesuai untuk ekstraksi lemak yaitu dengan menentukan derajat polaritasnya. Pada dasarnya, semua bahan akan mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya. Karena polaritas lemak berbeda-beda, maka tidak ada bahan pelarut umum atau universal untuk semua jenis lemak. Penentuan kadar lemak dengan pelarut organik, selain lemak juga fosfolipid, sterol, ataupun asam lemak bebas. Pada garis besarnya, analisa lemak kasar ada dua cara, yaitu cara kering atau ekstraksi panas, dan cara basah atau ekstraksi dingin. Pada cara kering ini adalah untuk bahan pangan yang tidak mengandung kadar air yang tinggi, dan contohnya dibungkus atau ditetapkan dalam trambel atau selongsong tempat karena contoh tidak mengandung air yang tinggi, maka pelarut yang dipilih harus bersifat tidak menyerap air. Apabila bahan contoh masih mengandung air yang tinggi, maka bahan pelarut akan sulit untuk ke dalam jaringan atau sel dan pelarut menjadi jenuh dengan air. Selanjutnya itu ekstraksi lemak kurang efisien. Selain itu adanya air akan menyebabkan zat-zat yang larut dalam air akan ikut pula terekstraksi bersama lemak, sehingga hasil analisanya kurang mencerminkan yang sebenarnya. Ekstraksi lemak dari bahan kering dapat dikerjakan secara terputus-putus atau berkesinambungan. Ekstraksi secara terputus-putus ini dapat dijalankan dengan alat Soxhlet ataupun ASTM, atau bisa disebut America Scottish Testing Material. Sedangkan ekstraksi secara berkesinambungan ini dengan alat Goldfish atau ASTM yang telah dimodifikasi. Analisa lemak kasar secara basah ataupun ekstraksi dingin digunakan alat botol baplok atau dengan mojonier, bahan yang dianalisa berbentuk cair atau bahan yang mengandung kadar air yang tinggi. Prinsip Soxhlet ini ialah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut konstan dengan adanya pendingin balik. Metode Soxhlet ini dipilih karena pelarut yang digunakan lebih sedikit atau efisien bahan
dan larutan sari yang dialirkan selalu sifon tetap tinggal dalam labu, sehingga pelarut yang digunakan untuk mengekstrak sampel selalu baru dan meningkatkan laju ekstraksinya. Waktu yang digunakan itu lebih cepat. Kerugian metode ini yaitu pelarut yang digunakan harus mudah menguap dan hanya digunakan untuk ekstraksi senyawa yang tahan panas. Prinsip analisa lemak metode Socrates ini dengan metode modifikasi, yaitu ekstraksi lemak dengan pelarut lemak. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi lemak harus memiliki derajat polaritas yang sama dengan lemak yang akan dianalisis. Ekstraksi ini dapat dilakukan secara terputus-putus. Trimble yang sudah terisi sampel dimasukkan ke dalam sokslet. Sokslet disambungkan dengan labu dan ditempatkan pada alat pemanas listrik serta kondensor. Alat pendingin disambungkan dengan sokslet. Air untuk pendingin dijalankan dan alat ekstraksi lemak mulai dipanaskan. Pelarut yang memiliki titik didih lebih rendah akan diuapkan dan dikondensasi. Saat melewati kondensor, lalu pelarut akan jatuh membasahi bahan dan lemak bahan akan terekstraksi sekitar 4-6 jam. Ditunggu hingga pelarut turun kembali dan sisa ataupun residu lemak akan di oven untuk menguap sisa pelarut, lalu ditimbang hingga dicapai berat konstan. Kemudian dapat ditentukan presentase kadar lemaknya, yaitu nisbah berat lemak terhadap berat sampel dikali 100%. Ekstraksi dengan sokslet ini memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi karena pada cara ini digunakan pemanasan yang diduga memperbaiki kelarutan ekstrak dibandingkan dengan cara meserasi. Ekstraksi dengan sokslet ini memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi, makin polar pelarut. Bahan ekstraknya yang dihasilkan tidak berbeda untuk kedua macam cara ekstraksi ini. Selanjutnya itu menentukan kadar lemak dengan metode sokslet menurut Adriwulan 2011, yaitu sebanyak 5 gram sampel dibungkus dengan kertas saring, kemudian ditutup dengan kapas wool yang bebas lemak. Kertas saring yang berisi sampel tersebut dimasukkan dalam alat ekstraksi sokslet. Kemudian dipasang alat kondensor di atasnya dan labu lemak di bawahnya. Pelarut dituangkan ke dalam labu lemak secukupnya sesuai dengan ukuran yang digunakan. Selanjutnya dilarutkan reflux minimal 5 jam sampai pelarut yang turun kembali ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut yang ada di dalam labu lemak didestilasi dengan ditampung. Kemudian labu lemak yang berisi hasil ekstraksi ini dipanaskan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius untuk menguapkan sisa pelarut yang mungkin masih tertinggal. Selanjutnya didinginkan dan di desikator dan dilakukan penimbangan hingga diperoleh bobot tetap. Dari hasil penimbangan tersebut, presentase lemak dalam sampel dapat dihitung, yaitu persen lemak sama dengan WC min WA dibagi WB dikali 100%. Dengan ini, WC sama dengan berat labu ditambah lemak setelah ekstraksi, W0 sama dengan berat labu awal, W2 sama dengan berat sampel. Adapun peralatan sokslet ini, yang nomor 1 itu sebagai air pendingin masuknya kondensor, yang nomor 2-nya itu air pendingin keluar dari kondensornya, yang nomor 3-nya tudung berisi sampel sumber minyaknya itu, nomor 4-nya itu sebagai saluran uap naik, nomor 5-nya untuk pipa kapiler, nomor 6-nya itu heating mantle, nomor 7-nya pengatur panas, dan nomor 8-nya lampu indikator, dan yang terakhir itu nomor 9 sebagai kabel listrik.
Mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.